Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuweruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 21 Desember 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Kita diingatkan untuk saling mengunjungi dan membagi sukacita kepada sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena lewat Injil-Mu hari ini, Engkau mengajarkan kami untuk saling mengunjungi dan membagi sukacita kepada sesama seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria dan Elizabeth. Tuhan bantulah kami, semoga kami pun menghayati dan mengamalkan sifat seperti itu dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah saling mengunjungi dan membagi sukacita. Hari ini kita mendengar kisah bahagia yang dialami Bunda Maria dan Elizabeth. Bunda Maria mengunjungi Elizabeth untuk membagi pengalaman istimewanya kepada Elizabeth. Sesudah mendapat pemberitahuan malaikat bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki dan dia adalah putra Allah. Selain itu, dia juga mau merasakan kebahagiaan yang lagi dialami oleh Elizabeth, bahwa Elizabeth yang dianggap mandul itu kini sudah mengandung seorang anak. Maria juga sudah membayangkan kesulitan yang lagi dialami Elizabeth dalam urusan rumah tangga. Hamil sudah 6 bulan, pasti membutuhkan banyak bantuan. Karena itu, dia bergegas mengunjungi Elizabeth untuk melayani dia. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu.
siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dari pernyataan Elisabet terungkap jelas bahwa Maria bukanlah seorang wanita biasa, tetapi ia adalah seorang wanita yang diberkati Tuhan. Ia adalah ibu Tuhan. Kata-kata pujian yang keluar dari mulut Elisabet sesungguhnya bukan buah bibir Elisabet, tetapi Roh Kudus meminjam mulut Elisabet untuk berkata-kata. Elisabet dengan spontan katakan pada Maria bahwa anak yang di dalam rahimnya pun turut melonjak kegirangan sesudah mendengar salam Bunda Maria. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pesan yang sangat penting dari kunjungan Maria ke Elisabet adalah Elisabet yang sudah dikuasai Roh Kudus, mewakili semua manusia mengakui secara resmi bahwa Maria adalah Bunda Allah dan ia adalah wanita yang terberkati dari semua wanita di bawah kolong langit. Apa yang bisa kita pelajari dari Injil hari ini untuk persiapan batin kita menjelang pesta Natal? Yang pertama, rajin-rajinlah mengunjungi sesama. Kunjungan kita mungkin akan mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga yang kita kunjungi. Yang kedua, dengan tulus mengakui kelebihan sesama. Apapun yang kita alami dan lihat dalam diri sesama, ungkapkan itu dengan jujur dan tulus. Terimalah pujian dan ungkapan isi hati sesama saudara kita dengan tulus hati. Ketiga, pupukilah sikap saling meneguhkan dan siap sedialah selalu untuk menolong sesama, secara khusus mereka yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Kita berdoa semoga contoh hidup Bunda Maria dan Elisabet selalu menjadi inspirasi hidup kita. Kita memohon Bunda Maria dan Santa Elisabet untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.